Hai bro, ketemu lagi bersama Musleh Dahlan. Di video kali ini kita akan membahas tentang campuran air nira ya, supaya air nira awet, tidak cepat asam. Pertama-tama untuk proses pencampuran bahan campuran air nira, yakni kita cacah dulu bahannya ya. Ini pohon purut kita cacah tipis aja. Kenapa kita harus cacah tipis? Karena supaya udah meresap ya sama air niranya. Nah, kebanyakan kita di Lombok pada umumnya kita memakai bahan campuran air nira, kita pakai bahan alami ya, dari pohon purut namanya. Nah, kegunaan dari pohon purut ini supaya air nira yang kita sadap dia bisa awet ya selama 12 jam atau 24 jam dia awet, untuk sementara dimasak ya, untuk membuat gula merah. Nah, pohon purut yang kita pakai untuk campuran air nira tersebut, kita memakai pohon purut yang udah tua ya, atau kurang lebih besarnya kayak gini yang kita cacah ini. Nah, cara mencacah pohon purut juga kita harus benar-benar memperhatikan keselamatan kita juga ya, karena salah sedikit tangan bisa tercacah juga ya. Makanya cara kita mencacah, kita ambil posisi mukanya ya, yang depannya, supaya golok yang kita pakai tidak meleset ke tangan kita. Nah, proses pencacahan bahan campuran air nira tersebut kita lakukan setiap penyadapan air nira ya. Kita mencacah bahan campuran air nira dari pohon purut ini secukupnya aja, kita pakai sekali ya. Kalau udah selesai ampasnya ya udah, dia di air niranya dimasak, kita buang ya. Nah, kegunaan juga ampas atau bekas cacahan campuran air nira tersebut bisa dibuat atau dimanfaatkan untuk pupuk ya, bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman kita di hutan. Kita bisa memupuk pohon aren, pohon durian, dan pohon-pohon lainnya, karena sangat bagus kandungan dari pohon purut tersebut. Campuran nira yang kita pakai ya, ini namanya pohon purut ya. Khusus yang ada di Lombok kita pakai pohon purut. Untuk campuran ini kita buat supaya gula aren bagus ya, atau hasil niranya bagus ya, bening, tidak asam. Tapi kalau di daerah lain kita kurang tahu, mungkin pakai sejenis akar-akar dari pohon, tapi di sini kita beda ya. Kita memakai dari cacahan pohon purut ya, pohon purut namanya ya. Kayak gini dah modelnya. Ini kita pakai campur, kita masukin ke wadahnya ya sebelum kita menyadap air nira. Nah, kita taruh di wadahnya secukupnya aja ya, tergantung debit air niranya.
Nah, semakin banyak kita taruh cacahan pohon purut ini, semakin bagus kualitas dari air niranya ya, dan otomatis dan sangat berpengaruh pada hasil gula arennya ya. Semakin bagus pohon purut yang kita pakai untuk campuran air niranya, semakin bagus juga hasil dari gula arennya ya. Sekian dari kami untuk campuran air niranya ya, supaya hasil air niranya bagus dan tidak asam atau putih. Oke, mungkin hanya ini aja pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam penyadap.